Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam jumpa kembali. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran 6 ya, tema 1 subtema 2. Apakah kalian pernah kesleo? Nah, kesleo ini merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurang siapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan otot. Nah, di sini. Jadi kesleo pernah seperti itu, bisa sampai bengkak, warnanya biru ya. Itu sakit rasanya. Itu adalah cedera pada otot, artinya otot kita sedang sakit. Nah, seperti itu. Jadi kalau main hati-hati, jangan sampai nanti terjatuh, atau kalau kalian mengangkat suatu barang jangan dipaksakan. Kalau kalian tidak kuat jangan terlalu dipaksakan, nanti bisa kesleo dan sakit ya. Tuh, lanjut. Sekarang kita pelajari macam-macam gerakan otot. Kemarin sudah kita pelajari macam-macam otot ya. Ini sekarang macam-macam gerakan otot. Yang pertama, gerakan meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku dan ruas jari. Nah, ini misalnya dari dilipat terus diluruskan, dilipat. Nah, ini dilipat ya, terus diluruskan lagi ke sini. Nah, ini juga tangan, misalnya dilipat baru diluruskan lagi, dilipat diluruskan lagi, jarinya mengepal terus diluruskan. Nah, itu adalah gerakan meluruskan. Jadi gerakan meluruskan ini yang awalnya dilipat ya, nanti baru gerakan diluruskan. Nah, seperti ini. Ini kan naik turun nih. Dilipat baru diturunkan, dilipat diturunkan. Nah, itu. Itu gerakan meluruskan. Selanjutnya yaitu gerakan menekan ke bawah atau menurunkan. Contoh, menghentakkan kaki atau menekan ke bawah dengan tangan. Jadi menghentakkan kaki biasanya bisa ya, kakinya dihentakkan, atau menekan sesuatu ke bawah dengan tangan. Nah, contohnya ini menekan. Nah, itu menekan tangan ke bawah. Itu adalah gerakan menekan ke bawah atau menurunkan. Tuh. Selanjutnya, gerakan otot selanjutnya adalah menggerakkan atau menaikkan. Contoh, menengkukkan atau mendekatkan lutut ke tubuh, jalan di tempat. Nah, itu juga menaikkan. Atau kalian loncat misalnya, menaikkan ya. Atau melipat kaki ke atas seperti ini. Ini adalah gerakan menaikkan. Nah, itu salah satu gerak otot yang bisa kita lakukan. Terus selanjutnya yaitu gerakan memutar. Contohnya memutar lengan. Nah, ini lengannya diputar-putar. Ini depan baru diputar ke belakang, berputar terus, memutar. Seperti orang renang juga memutar. Ya, kalau kalian renang kan diputar tangannya. Nah, itu adalah contoh gerakan memutar. Jadi contohnya adalah gerakan memutarkan lengan. Terus ada lagi misalnya contoh memutar kaki. Jadi kaki diputar-putar. Kalau kalian main sambil duduk diputar-putar ya. Itu juga contoh gerakan memutar. Yang selanjutnya
yaitu gerakan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Nah, ini contoh merentangkan tangan dengan kaki ke samping. Jadi kaki di samping seperti ini. Nah, nanti gantian lurus lagi baru ke samping sebelah sana. Nah, itu adalah contoh gerakan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Jadi seperti ini contohnya. Bisa ke kanan dan bisa juga ke kiri. Tuh. Nah, tadi sudah kita bahas, jangan sampai kalian kesleo terus macam-macam gerakan. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Nah, menjaga kesehatan otot ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Salah satunya adalah menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Ini tadi yang Bapak bilang, kalau kalian tidak mau kesleo, tidak mau patah tulang, tidak mau ototnya kejepit, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Kalau kalian kuatnya ngangkat beras 5 kilo, jangan dipaksakan ngangkat beras yang 10 kilo misalnya. Atau kalian mau loncat nyebrang sungai, kalau sungainya terlalu lebar jangan dipaksakan, nanti kalian bisa cedera atau kesleo, ototnya sakit. Nah, itu ya, jadi jangan membebani kerja otot secara berlebihan. Itu salah satu cara menjaga kesehatan otot. Selanjutnya yaitu melakukan peregangan sebelum olahraga. Peregangan atau pemanasan. Jadi sebelum kalian olahraga biasanya dianjurkan untuk melakukan pemanasan atau peregangan. Jadi fungsinya ini adalah untuk mempersiapkan otot agar tidak kaget atau tidak tiba-tiba bekerja keras. Nanti kalian bisa kesleo. Nah, bisa kesleo, bahkan bisa sampai patah tulang. Nah, itu kenapa dianjurkan kalau melakukan olahraga harus melakukan peregangan dan pemanasan. Ini juga salah satu contoh menjaga kesehatan otot. Selanjutnya melakukan latihan rutin. Olahraga dengan rutin. Ya, terus melakukan gerakan-gerakan yang melatih otot. Jangan sampai kita hanya seharian tidur, main HP, nonton, tidur lagi. Nah, itu otot tidak terlatih atau tidak bekerja. Jadi kalau kalian mau menjaga kesehatan otot, kalian harus sering-sering melakukan kegiatan yang melatih otot atau menggerakkan otot. Misalnya menyapu, ya. Itu juga salah satu melatih otot. Jadi ototnya tidak kaku, tidak hanya diam. Membantu ibu cuci piring. Nah, itu juga latihan, melakukan latihan rutin. Atau misalnya olahraga sore, jogging misalnya, main sepak bola, atau kalian main sepatu roda dan lain sebagainya. Itu juga cara-cara untuk melatih otot agar bisa tidak cedera, agar bisa sehat ototnya, jadi tidak kaku. Itu. Nah, terus selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan otot, yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Tubuh kita itu sebagian besar adalah cairan. Jadi kalau kita dehidrasi atau kekurangan air minum, kita akan terasa sangat lemas. Jadi untuk menjaga otot, kita harus memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Minimal minum 2 liter
air putih sehari atau sekitar 8 gelas yang tanggung itu, yang 240 ml itu ya. Jadi kalian harus rajin-rajin minum, dan minumnya minum air putih, jangan minum yang bersoda, yang manis-manis, apalagi pakai pemanis buatan. Itu tidak sehat untuk tubuh tuh. Jadi kenapa kalau kalian lari terus otot terasa nyeri, sakit, kayak capek betul, tuh kemungkinan kalian cairan tubuh berkurang. Jadi kalau olahraga usahakan banyak minum air putih juga. Kita lanjut, yaitu meringankan nyeri otot. Nah ini banyak. Kalau kita nyeri otot jangan dibiarkan. Jadi kalau kita merasa nyeri otot harus cepat diobati atau diringankan. Ya, dikasih obat atau dikasih obat gosok misalnya, atau diurut, atau misalnya nanti kalian melakukan peregangan, olahraga kecil. Nah, itu juga salah satu cara menghilangkan nyeri otot. Jadi biasanya nyeri otot ini terjadi karena otot kurang gerak, atau otot dipaksakan bekerja tanpa adanya peregangan atau pemanasan terlebih dahulu. Ini bisa juga jadi terasa sakit atau nyeri. Nah, ini adalah orang-orang yang contoh orang yang sering latihan rutin ototnya. Jadi ototnya dilatih sedemikian rupa agar menjadi besar. Ya, binaragawan sebutannya. Ini kita lihat waktu kecil Adere juga tubuhnya sama seperti kita, sama seperti kebanyakan orang. Tetapi karena latihan rutin di usia remaja dia sudah besar ototnya. Ini otot-otot yang dijaga dan dilatih secara rutin. Nah, ini adalah orang-orang yang binaragawan. Jadi ototnya sudah terlatih. Nah, mereka latihan rutin tiap hari, menjaga kondisi tubuh, menjaga nutrisi, dan menjaga cairan tubuh. Nah, itu. Terus selanjutnya ada ini, siapa yang kenal? Benar, ini adalah Deddy Corbuzier dengan anaknya Aska. Tubuhnya juga bagus. Nah, ini lihat. Jadi otot-ototnya terlatih, otot-ototnya menjadi besar karena mereka melakukan latihan rutin. Jadi walaupun sekarang tubuh kalian kecil atau tubuh kalian gemuk, tetapi tidak menuntut kemungkinan kalau suatu saat nanti, asalkan kalian latihan rutin, kalian bisa memiliki tubuh yang seperti ini. Ayo, siapa yang mau memiliki tubuh seperti ini? Nah, kalian harus latihan rutin. Otot harus dilatih agar dia bisa berkembang seperti ini. Ini jangan malas-malasan dari sekarang. Kalau ibunya minta bantuan, kalian harus membantu. Ya. Jangan sampai nanti kalian cuman malas-malasan nonton HP, main game. Nanti kalian tidak menjaga tubuh, otot kalian tetap kecil dan tidak bagus, tidak sehat. Nah, makanya dari sekarang kalian harus mulai banyak latihan, mulai banyak gerak. Itu ya. Kita lanjutkan. Itu yang Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Nanti kalian
bisa ulang lagi videonya, kalian baca ulang materinya, kalian kerjakan dengan baik apa yang soal yang Bapak sampaikan ya. Selamat belajar, selamat pagi, tetap semangat walaupun kondisi seperti ini, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatannya dianjurkan pemerintah ya. Itu saja dari Bapak hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.